mana pada pertemuan pertama kemarin kita sudah belajar tentang pembuatan website secara gratis dengan menggunakan Wix. Nah, maka pada pertemuan kedua ini kita juga akan membuat blogger dengan gratis juga. Nah, jadi diharapkan nanti untuk anak-anak kami yang jurusan RPL, khususnya pada mata pelajaran PKWH ini memiliki tambahan skill, ya, di samping nanti juga Anda memiliki keahlian di dalam programming. Nah, hal pertama yang kita lakukan dalam pembuatan blogger ini adalah kita buka dulu browser, lalu kita ketikkan situsnya, ya, blogspot.com. Nah, enter, maka akan keluar dia. Nah, ini adalah tampilan daripada halaman utama Blogspot. Nah, di sini ada kata sign in. Nah, sign in ini artinya kita masuk apabila kita sudah memiliki blog sebelumnya. Nah, karena kita ini adalah pemula atau awal dan belum memiliki blog, maka hal yang pertama kita lakukan adalah create your blog. Nah, di sini dia, ya, ada create your blog. Jadi ini kita klik. Kita tunggu prosesnya. Nah, setelah itu maka nanti akan diminta masuk melalui email, ya. Di sini Bapak menggunakan akun Gmail Bapak yang sudah ada. Nah, jadi ini saya klik. Maka diminta password, masukkan passwordnya. Oke, setelah masuk pilih next. Nah, maka akan tampil halaman seperti ini. Nah, ini adalah halaman untuk kita akan membuat blog kita. Nah, karena kita belum punya blog dan akan kita buat blog yang baru, maka langkah pertama adalah create blog. Nah, di sini kita create blog, kita klik, maka akan muncul title. Nah, title di sini artinya adalah apa nanti title blog kita ini. Nah, sehingga title ini nanti juga harus sesuai isinya, ya. Jangan nanti titelnya tentang coding tapi isinya tentang sayur mayur. Nah, jadi itu tidak nyambung, ya, tidak relevan. Jadi title dengan isi nanti harus relevan dia. Nah, sebagai contoh di sini titelnya saya masukkan adalah coding. Nah, coding, saya pilih next. Nah, baru di sini alamat. Diminta alamat blogspot kita itu apa. Nah, berbeda dengan titel tadi, ya. Nah, di sini alamat. Apa nanti alamat blog kita? Sama seperti apa alamat websitenya atau nama websitenya. Nah, di sini sebagai contoh saya masukkan misalnya RPL SMK Grafika. Nah, RPL SMK Grafika blogspot.com. Nah, ini yang nanti akan menjadi alamat blogspot kita. Nah, klik save. Tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, oke, kita sudah selesai, kita sudah siap membuat blog baru, ya. Nah, di sebelah kiri ini adalah menu-menu yang dimana nanti fungsinya untuk mengatur semua template blogspot kita, ya. Jadi kita lihat paling bawah di sini ada view blog. Nah, kita lihat kalau kita klik view blog ini, maka akan muncul inilah blog kita tadi, ya. Nama blog kita tadi adalah rplsmkgrafika.blogspot.com. Nah, ini adalah masih halaman atau template bawaan, ya, belum kita pilih. Nah, jadi apapun yang kita mau tambah di sini, apapun yang mau kita buat di sini, kita harus bekerja di halaman adminnya tadi. Nah, yang di sini dia, ya. Nah, jadi di halaman sebelah sini, di sini ada beberapa menu yang mana nanti menu-menu ini fungsinya untuk mempercantik halaman blog kita. Oke. Nah, kita lihat di sini ada namanya theme, ya, ada theme. Nah, kita lihat ini adalah template yang disediakan oleh blogger secara gratis. Nah, template ini bisa kita pilih sesuai dengan keinginan kita. Nah, jadi template ini kita pilih sesuai dengan titel kita tadi juga, ya. Jangan nanti pilih titelnya, jangan nanti templatenya tentang masakan, tapi titel kita tentang coding. Nah, di sini ada template Contempo, di sini juga ada Soho, terus di sini juga ada Emporio, di sini juga ada Notable, dan juga ada Essential, dan masih banyak lagi yang ke bawah. Nah, template-template ini bisa kita manfaatkan dan kita gunakan sesuai dengan keinginan kita, ya, atau selera kita. Nah, jadi sebagai contoh, karena kita pemula, kita pilih salah satu theme yang sudah disediakan oleh Blogspot ini. Nah, di sini ada Simple. Di Simple ini sendiri juga ada beberapa pilihan. Ada Bold, ada Simply Simple, terus juga ada Pale, juga ada Drag, ada Deep, ada Literate, dan sebagainya.
Nah, sebagai contoh kita ambil salah satu template-nya, misalnya kita ambil yang ini aja deh, simple block. Nah, jadi ini kita klik, lalu kita apply-kan, ya, kita apply, baru go it, kita tunggu prosesnya. Nah, new theme applied successful, artinya kita sudah bisa menggunakan template ini, dan template kita nanti akan tampilnya seperti ini. Nah, kita lihat di coding tadi, ini kita refresh, ya, tekan enter. Nah, sudah berubah dia sesuai dengan theme yang kita pilih tadi. Ya. Nah, maka template ini kita akan rombak sesuai keinginan kita, tetap dia berada dari halaman admin ini. Oke, nah, jadi kalau kita lihat di sini isinya masih kosong, ya. Ini adalah header, ini navigator, dan di bawah ini menu. Menunya belum ada. Nah, sedangkan yang di sini itu adalah artikel, sedangkan di sini adalah navigasi yang sebelah kanan. Nah, kita lihat. Nah, jadi untuk mengatur nanti template ini, kita masuk yang namanya layout. Nah, di layout ini kita lihat. Nah, inilah karakter layout kita tadi, ya. Ada navbar, navigasi bar, baru ada header, baru ada cross column, dan juga ada main, dan di sini ada sidebar. Nah, kalau kita lihat navbar ini posisinya yang ini, yang paling atas. Ini adalah namanya navbar. Baru ada header. Nah, header ini dia adalah yang ini. Inilah header. Baru ada cross column. Nah, cross column ini nanti fungsinya untuk menambah menu. Di sini menunya belum ada. Baru di sini ada namanya main. Nah, main ini nanti untuk artikel. Di sinilah dia itu main, ya. Nah, baru di sebelah sini ada namanya sidebar right. Nah, sidebar right ini, inilah dia posisinya yang di sebelah sini. Nah, oke, sampai di situ jelas ya. Nah, kita lihat, kita mau mulai dari navbar, ya. Kita lihat navbar, kita edit navbar ini. Nah, ini adalah pilihan navbar yang bisa kita robah, ya. Navbar yang sudah terpakai itu adalah transparent light. Nah, ini bisa kita ganti sesuai dengan selera yang kita mau. Misalnya kita ganti dengan blue. Nah, kita ganti dengan blue, baru kita save. Oke, nah setelah kita save, coba kita lihat. Nah, ini kan masih bawaan. Tadi kita sudah pilih navbarnya dengan blue. Jadi ini kita enterkan. Oh, nah berubah dia kan. Nah, ini berubah dia. Nah, baru kita header. Header ini tadi dia header. Oke, nah ini kalau kita klik headernya, kita edit, maka akan tampil dia. Oke, masih loading. Nah, di sini juga dibutuhkan internet ya. Nah, ini dia. Titel kita tadi adalah coding. Jadi kalau kita mau edit boleh, baru ada block description. Nah, apa deskripsi blok kita itu? Boleh diisi, boleh juga dikosongkan. Kalau kita isi, maka nanti pembaca akan tahu apa tujuan daripada blok kita itu sendiri. Ya, baru di sini ada file image. Kalau kita mau bikin image-nya, kita tambahkan gambar header-nya boleh. Ya, tinggal pilih choice file, baru nanti pilih gambarnya, baru masukkan dan segala macam, baru tinggal save. Ya, oke, di sini belum saya masukkan header-nya, tidak apa-apa. Nah, baru ada cross column. Nah, cross column ini fungsinya adalah untuk menambahkan menu di bawah ini. Nah, kalau di sini kita lihat ini menunya belum ada, maka kita tambahkanlah menunya itu dari cross column ini. Jadi ini pilih add a gadget. Nah, ini kita klik. Nah, di sini banyak pilihannya apa yang mau kita buat. Nah, tadi tujuan kita adalah membuat menu. Maka kalau menu itu harus kita pilih yang namanya page. Nah, page ini kita klik page. Nah, di sini lihat, nah ini ada add external link. Nah, disinilah kita tambahkan menu-menu tadi, ya. Kita klik, kita tambahkan misalnya Java. Baru di sini ada URL-nya. Ini nanti URL ini diisi dari artikel yang sudah kita buat. Nah, artinya sesuai. Artikel yang kita buat itu adalah tentang Java, ya, jangan tentang ganja, ya. Baru save link, oke. Baru kita tambah lagi. Nah, di sini kita tambahkan misalnya PHP. Nah, PHP sama juga nanti ini URL-nya dari artikel yang sudah kita buat. Baru save lagi link, kita tambah lagi, kita masukkan misalnya VB atau Visual Basic. Nah, ini kita save lagi linknya. Jadi di sini kita sudah punya 3 menu, 1, 2, 3 ya, Java, PHP, dan VB. Inilah menu yang sudah kita punya. Nah, setelah itu kita save. Nah, kita save, oke, selesai. Nah, kita lihat. Nah, tadi di bawah ini menunya belum ada. Nah, sekarang kita refresh ya, kita lihat. Nah, menunya sudah keluar ya, ada Home, Java, PHP, dan VB.
Nah, home ini artinya untuk kembali ke halaman utama. Jadi home ini tidak perlu diisi, ya, karena ini adalah halaman utama. Nah, ini ada Java, ada VB, ada PHP dan ada VB. Nah, kalau misalnya menu ini kita klik, misalnya PHP masih kosong. Kenapa? Karena tadi belum kita isi URL-nya, ya. Oke, kita back kan. Nah, artinya bahwa apapun yang mau kita buat di sini, apapun yang mau kita rombak di sini, apapun yang mau kita tambah dari sini, tetap kita harus masuk dari halaman admin ini, ya, halaman admin. Nah, kembali lagi saya ingatkan kepada anak-anak kami, tadi titel kita adalah coding dan alamat daripada blogspot kita adalah RPL SMK Grafika Bina Grafika blogspot.com. Nah, jadi jangan salah. Jadi titel ini menunjukkan bahwa apa yang kemana arahnya blog kita itu. Nah, sedangkan alamatnya ini untuk membuka blogspot kita. Nah, gitu dia ya. Nah, jadi kalau titel kita coding, maka isinya pun haruslah sesuai dengan titelnya. Jadi kalau nanti orang tanya, punya blogspot? Punya. Apa nama blogspotnya? Jadi kita tinggal bilang rpl smk grafika.blogspot.com. Nah, itulah blog kita. Baik, nah di sini artikelnya masih kosong, belum ada. Kita buat artikelnya. Nah, kita kembali ke halaman adminnya. Nah, di sini ada namanya new post, ya. New post inilah fungsinya untuk membuat artikel. Jadi kita klik new post. Nah, maka akan muncul seperti ini. Yang pertama adalah masukkan titelnya. Ingat, tadi titel kita adalah coding, maka ini adalah titel untuk judul artikel kita. Nah, misalnya saya masukkan di situ adalah tentang coding PHP. Nah, coding PHP ini titelnya, baru kita masukkanlah di sini codingnya, bla 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 bla. Nah, di samping itu juga kita bisa tambahkan yang namanya video, ya, dari YouTube atau gambarnya, atau gambar kita masukkan foto, atau juga ada link artikel yang lain, bisa. Artinya semua menu-menu yang di atas ini bisa kita manfaatkan untuk melengkapi artikel yang akan kita buat. Nah, setelah artikel ini selesai kita buat, di sini ada pilihannya preview. Preview ini fungsinya adalah untuk melihat artikel yang sudah kita buat sebelum dipublish, ya. Oke, kita anggaplah semua artikelnya sudah bagus, sudah kelar, jadi kita tinggal publish, ya, publish baru confirm. Nah, maka muncul di sini, ya. Ini adalah artikel kita yang pertama. Tadi titelnya adalah coding PHP, ya. Ini salah huruf, ya. H ini jadinya, ya. Oke, nah kita lihat di sini. Nah, ini kan masih kosong. Nah, kita enter lagi, ya. Kita refresh. Nah, muncullah dia. Nah, ini dia, ya. Sudah muncul di sini coding PHP. Nah, artinya kalau kita mau tambah lagi nanti artikel di halaman utama ini, kita tambah lagi artikel-artikel yang baru, tetap dia dari new post, ya, tetap dari new post. Nah, sehingga di sini nanti akan tampil berapa jumlah artikel yang sudah kita buat. Nah, inilah tampilan blog kita tadi. Nah, ini adalah halaman admin, di mana halaman admin ini kita bisa manfaatkan semua fitur-fitur yang sudah disediakan oleh Blogspot, ya. Nah, di sini ada namanya stats. Nah, stats ini fungsinya untuk melihat berapa jumlah follower, berapa artikel yang sudah kita buat. Di sini ada satu post dan berapa orang yang sudah komen. Di sini 0, ya, artinya belum ada yang komen. Nah, all time, ya, beberapa yang sudah melihat, hari ini berapa, baru kemarin berapa yesterday, baru this month bulan ini sudah berapa yang melihat, baru beberapa bulan yang lalu sudah berapa yang melihat blogspot kita. Nah, di sini juga ada komen. Nah, komen ini fungsinya untuk melihat komen-komen orang yang sudah membaca artikel di blog kita. Jadi kita bisa lihat di sini komen-komen mereka, ya. Nah, inilah menu-menu yang ada di Blogspot ini yang bisa kita nanti manfaatkan untuk mempercantik tampilan halaman Blogspot kita ini, ya. Jadi apapun yang mau kita tambah nanti semuanya ada di halaman admin ini. Nah, kita kembali lagi ke layout, ya. Nah, ini adalah layout untuk Blogspot kita, ya. Nah, kita lihat di sebelah kiri ini ada namanya search this blog. Nah, jadi kita bisa lihat di mana kira-kira posisinya. Nah, ini dia. Ini dia, search this blog. Jadi bisa kita rubah, ya, kita edit. Nah, ini dia, kita rubah misalnya bahasanya menjadi pencarian, baru kita save. Oke, setelah kita save maka akan ini berubah menjadi kata pencarian, ya. Nah, kita lihat, ini kan dalam bahasa Inggris, search this blog. Nah, kita refresh. Ingat tadi kita sudah merubah. Nah, ini sudah berubah menjadi kata pencarian, ya.
Nah, apa yang mau kita rubah lagi di sini atau kita tambah, tetap kita ada dari layout ini, ya, layout ini. Nah, di sini juga ada pencarian, ada follow by email, ada page, ada AdSense, ya, dan sebagainya, ya. Ini adalah sidebar sebelah kanan dan ini adalah untuk titelnya tadi yang sebelah sini, ya. Nah, jadi apapun yang mau kita rubah, ya, baik backgroundnya maupun headernya maupun navigasi barnya, itu semuanya berada di halaman admin ini, ya, berada di halaman admin ini. Nah, kalau kita mau rubah template bisa, ya, kita kembali lagi ke theme, ya, kita pilih lagi template mana yang kita mau, ya. Seandainya kita sudah bosan dengan template ini, nah kita lihat, oh saya mau template yang ini aja deh, misalnya ini adalah Aqua, ya. Jadi kita klik lagi Aqua ini, baru kita apply kan, kita download dulu, nanti baru dimasukkan lagi, ya. Jadi tidak perlu untuk sementara ini dulu, cukup standar aja dulu, ya, supaya lebih memahami dulu, ya. Oke. Nah, jadi di setting, ya, di setting ini adalah bagaimana kalau seandainya nanti blog kita ini kira-kira kita mau hapus, misalnya kan, karena kita pengen mau buat blog yang baru deh, kayaknya kemarin blog yang pertama rplsmkgrafika.blogspot.com kurang cocok, kita mau hapus. Nah, itu ada dari setting, ya, ada di bawah dia. Nanti di sini ada paling bawah. Nah, di sini dia, ini ada dia, remove your blog. Nah, artinya kita mau menghapus blog yang sudah kita buat, lalu kita buat lagi dengan yang baru, ya. Mana tahu selera kita sudah bosan dengan nama blog kita, jadi kita remove aja, kita remove baru delete, ya. Itu teknik untuk mendelete blogspot kita yang sudah kita buat sebelumnya, ya, dan kita mau mengganti dengan yang baru, gitu dia. Jadi dia ada di halaman setting. Nah, jadi kembali lagi kita ke atas. Nah, saya ingatkan kembali kepada anak-anak kami, ya. Ini ada coding, ini adalah titel kita tadi. Kalau mau dirubah boleh, silahkan dirubah. Ada dari layout ini, ya, dari layout. Di sini dia ada namanya header. Nah, edit. Nah, kita mau ganti titelnya deh. Jangan coding lah supaya lebih keren. Kita ganti dengan programmer. Programmer. Oke, kita save, ya. Maka dengan otomatis nanti titel kita itu akan berubah. Nah, kita lihat di sini tadi titelnya coding. Nah, kita lihat, kita refresh. Nah, maka akan berubah menjadi programmer, ya. Nah, itu dia. Backgroundnya juga bisa kita ganti, mau tambah menunya dan sebagainya boleh, ya. Nah, jadi inilah cara untuk membuat blog. Nah, mana tahu anak-anak kami masih bingung, saya maklumi. Nanti kalau ada waktu kita bisa praktik di sekolah, nanti Bapak akan ajari secara full, ya, sampai nanti Anda bisa merubah total 100% halaman blog ini sendiri. Ya, jadi dalam mata pelajaran PKWH ini Bapak harapkan nanti ada skill-skill tambahan di luar daripada skill programmingnya. Jadi anak-anak kami harus belajar yang serius dan tekun yang belajar, ya. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita untuk mata pelajaran PKWH ini. Nanti untuk pertemuan berikutnya nanti akan Bapak ajarkan lagi cara membuat website secara gratis dengan menggunakan aplikasi yang lain, ya. Jadi tetap belajar, ya. Baik, sekian dan terima kasih.